Karena saya di beberapa kesempatan bahkan sering membahas tentang habaib, maka di beranda YouTube, Facebook, Instagram, bahkan TikTok itu muncul informasi-informasi tentang para habaib. Ini tiba-tiba ketika saya scroll di YouTube, ada ceramah Pak Taufik Assegaf 4 tahun yang lalu, sebelum polemik nasab ini muncul kan ya. Polemik nasab ini baru sekitar 1,5 tahunan. Ini 4 tahun yang lalu. Taufik Assegaf dengan judul video, hati-hati para pembenci ahlul bait dalam kurung habaib. Ditanya oleh jamaahnya, coba dengarkan sama-sama ya. Proses doktrinasi. Kita harus paham gaya mendoktrin mereka. Mengandalkan cinta. Bukti cinta kepada Nabi, maka harus cinta kepada ahlul bait Nabi dalam kurung habaib. Takbir. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, di Al-Quran itu ada ayat qul la as'alukum alaihi illal mawaddata fil qurba ajran illal mawaddata qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Dari ayat ini saya mau bertanya, apakah mencintai ahlul baitnya Rasulullah itu wajib? Itu yang pertama. Karena banyak di media sosial atau di dunia nyata ini orang Islam yang membenci ahli baitnya Rasulullah. Yang pertama. Yang kedua, ada orang Islam itu tahu kepada nabinya. Kalau ditanya, dia tahu nabinya siapa, dia tahu, tapi tidak ada cinta di hatinya. Itu bagaimana kedudukannya? Terima kasih. Ya. Jadi ada satu hadis begini. Ahibbullaha lima yaghdukum bi min ni'amih. Cintailah Allah karena Allah banyak berikan nikmat kepada kamu. Saya mau tanya, kamu dikasih mata bisa melihat ini, pernah dibelikan sama orang tua kamu mata? Enggak. Tidak. Pernah nyewa mata ini? Beli mata? Tidak. Bayar pajak? Tidak juga. Telinga, semuanya ini. Cintai Allah karena banyak Allah berikan nikmat kepada kamu. Ujung rambut sampai ujung kaki itu nikmatnya Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Satu rambut gak ada orang tua kamu itu yang mengusahakan. Yang kamu pandang ini semuanya makhluknya Allah. Siap. Yang kamu dengar itu suara makhluk juga. Apa yang kamu raba itu juga ini milik Allah semuanya. Cintai Allah karena banyak berikan nikmat. Wa ahibbuni li hubbillah. Nah, kata Nabi, cintai aku Muhammad Rasulullah. Untuk buktinya kamu cinta kepada Allah. Itu orang Yahudi mengaku cinta sama Allah, tapi gak cinta sama Rasulullah. Ditolak. Kenapa? Bukti cinta Allah adalah cinta kepada Nabi Muhammad. Itu orang Nasoro ngaku cinta kepada Allah, tapi gak cinta kepada Rasulullah. Ditolak. Kenapa? Bukti cinta kepada Allah harus cinta kepada Rasulullah. Wa ahibbu ahla baiti li hubbi. Cintailah ahli baitku, turunanku, sebagai bukti cinta kamu kepada aku. Yang aku cinta Nabi tapi gak cinta kepada ahlul bait, ditolak. Kenapa? Bukti cinta kepada Nabi adalah cinta kepada ahlul bait. Karena itu Allah berfirman, Qul, itu perintah kepada Nabi. Terangkan sama Muhammad kepada umat, la as'alukum alaihi ajran. Gak usah kamu kasih duit, gak usah kamu kasih tanah kepada Nabi, gak usah kamu kasih apa-apa kepada Nabi, illal mawaddata fil qurba, kecuali cintai kerabatku. Kenapa? Allah Maha tahu bahwa banyak pembenci ahlul bait. Karena itu diingatkan, kepingin kamu balas Nabi Muhammad, maka turunannya kamu cintai, ahlul baitnya kamu cintai. Sampai
Oke, udah ya. Maka satu kali lagi berulang-ulang saya katakan, karena jelas loh di dalam teks Al-Quran ataupun di dalam teks hadis yang disebutkan itu bukan dzurriyyah tetapi ahlul bait. Memang ahlul bait itu langsung diintervensi oleh Allah di dalam Al-Quran, bahkan ditegaskan wa yutahhirukum tathira untuk ahlul bait Nabi ya, disucikan sesuci-sucinya. Hadis juga banyak yang menyuruh kita sebagai umat baginda Nabi mencintai ahlul bait Nabi memang, tetapi tidak ada kalimat dzurriyyah, kalimatnya ahlul bait. Maka sekali lagi pertanyaan kita ini harus dibasuh masailkan tentang kalimat ahlul bait ini untuk siapa? Apakah untuk semua zuriyah Nabi atau yang 5 itu? Nabi Muhammad, Siti Fatimah, ya, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidina Ali. Yang kita tahu ahlul bait Nabi yang diintervensi oleh Allah di dalam Al-Quran, ahlul bait yang 5 itu, bukan zuriyahnya. Karena ngeri sekali loh, saya berulang-ulang katakan ini, kalau memang ahlul bait Nabi yang ditujukan kepada Habib yang diintervensi Allah lewat Al-Quran, maka semua para habaib itu adalah wa yutahhirukum tathiro. Pertanyaan kita, yang memproduksi kesucian ahlul bait Nabi itu Allah, bukan kita yang ngomong. Pertanyaan kita, masa produk yang disucikan Allah seperti ini, Habib-habib sekarang yang ngaku sebagai zuriyah Nabi, masa itu produk yang disucikan oleh Allah? Serius? Masa ada Habib misal Ali Jindan, dia ya Allah luar biasa bejatnya punya kelakuan, biadabnya punya kelakuan, ya, merampas, merampok, menghinakan hak-hak perempuan. Korbannya bukan 1, puluhan. Masa kayak gini yang produk yang disucikan oleh Allah gitu loh. Kan itu yang menjadi pertanyaan kita. Lalu ada di mana, Cirebon kalau nggak salah itu, ada Habib berzinah dengan istri muridnya di tempat yang biasa dipakai sholat. Masa yang kayak gini yang produk yang disucikan oleh Allah? Kan itu. Maka ahlul bait Nabi ini yang mesti dibedah. Siapa? Lalu kemudian ada keputusan, misal MUI membedah siapa ahlul bait Nabi, atau ulama-ulama membedah siapa ahlul bait Nabi, dibahsul masailkan, lalu kemudian disampaikan kepada umat. Apa hasilnya? Apakah iya zuriyah-zuriyah Nabi ini sebagai ahlul bait Nabi yang wa yutahhirukum tathiro? Maka kalau sudah ada kesepakatan, misal bukan ahlul bait Nabi yang diintervensi oleh Allah di dalam Al-Quran, ahlul bait Nabi yang selalu diucapkan baginda Nabi di dalam hadis, bukan zuriyah Nabi, umumkan kepada masyarakat. Jangan sampai ada yang ngeklaim sebagai ahlul bait Nabi. Kalau zuriyah Nabi, ada yang ngeklaim sebagai zuriyah Nabi, monggo, itu pun harus dibuktikan. Mana bukti Anda sebagai zuriyah Nabi? Itu loh. Karena ini penting, karena berawal dari ahlul bait Nabi ini. Semua hadis yang berkenaan dengan ahlul bait Nabi mereka ambil lalu disematkan kepada mereka. Al-Quran teksnya juga sama. Ya, ini bermasalah. Saya pribadi nggak percaya ahlul bait Nabi yang diintervensi oleh Allah di dalam Al-Quran wa yutahhirukum tathiro itu dalam kurung habaib. Nggak percaya saya. Bahkan bukan hanya saya.
Si Alijen itu, Habib Kribo pun menyampaikan demikian. Rusak bahkan menyebutkannya. Makna Al-Quran, ayat Al-Quran, bila Ahlul Bait Nabi yang ditekskan di dalam Al-Quran itu disematkan, dikhususkan untuk dzurriyyah Nabi sampai sekarang. Rusak karena banyak yang menyimpang. Banyak mereka punya akhlak yang buruk. Kelakuan yang biadab, bejat. Banyak itu. Masa yang kayak gini yang produk yang disucikan oleh Allah? Hati-hati, Allah yang ngomong, yang mengintervensi langsung. Wa yutahhirukum tathira. Itu loh. Maka harus ada ijma dari para ulama. Semuanya larang penggunaan Ahlul Bait Nabi diklaimkan oleh para habaib. Harus dilarang. Gak bisa. Kalau kesepakatannya memang Ahlul Bait Nabi itu bukan habaib. Karena sekali lagi, tipu daya kepada umat Islam yang awam bermula dari kalimat Ahlul Bait. Mereka mengaku sebagai Ahlul Bait, lalu kemudian disampaikan kepada umat, ya, dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi dalil untuk umat itu wajib mencintai mereka. Bahkan karena wajib mencintai, banyak umat yang menganggap bahwa wajib juga mengikuti para habaib. Bahkan Taufik Assegaf di beberapa kesempatan menganggap bahwa orang bila tidak ikut Habib akan tersesat meskipun dia ikut Al-Quran. Itu loh. Jadi karena Ahlul Bait Nabi ini diklaimkan oleh mereka, maka seolah mereka yang membawa panji kebenaran agama dan lain sebagainya. Ini harus serius membedah soal Ahlul Bait. Mudah-mudahan suara kita didengar, karena bagi saya satu kali lagi di sini letak persoalan utamanya. Ahlul Bait Nabi ini siapa? Ya, kita sudah punya kesimpulan sih sebetulnya melihat dari tesis Kiai Imad dan yang lainnya bahwa mereka bukan dzurriyyah Nabi. Tetapi kalaupun mereka bukan dzurriyyah Nabi, misal ada kelompok yang lain yang pada akhirnya ngaku sebagai dzurriyyah Nabi, mereka nggak boleh juga mengklaim sebagai Ahlul Bait Nabi. Kalau dzurriyyah Nabi ya silahkan, tinggal ditunjukkan buktinya, sodorkan faktanya, kan itu ya. Kalau Ahlul Bait Nabi ini ngeri loh, sekelompok orang ngeklaim sebagai Ahlul Bait Nabi. Soalnya hadis berkeliaran tentang Ahlul Bait Nabi banyak, teks Al-Quran juga bahkan ada. Ya, maka jangan sembarangan mengklaim sebagai Ahlul Bait Nabi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Coba rasional gak apa yang saya sampaikan? Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.